Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rahmat Jadiko, channelnya Sobat Kimia. Untuk teman-teman yang masih belum subscribe channel Rahmat Jadiko, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nanti di like dan komen ya, supaya memberikan manfaat bagi yang lain. Nah, untuk selanjutnya kita bahas soal kenaikan titik didih. Nah, sejumlah kristal kalium sulfat dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan tersebut mengalami kenaikan titik didih 0,5 derajat Celcius. Agar titik didih larutan tersebut menjadi 102 derajat Celcius, massa kalium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam larutan tersebut sebanyak bla bla bla. Yang pertama di sini 0,5 derajat Celcius mengalami kenaikan, oke ya. Kemudian yang kedua adalah 102 derajat Celcius, berarti mengalami kenaikan berapa? 2 derajat Celcius. Ingat, titik didih air adalah 100 derajat Celcius pada tekanan normal, oke ya. Nah, berarti artinya kita mencari massa ya. Kita mencari massa dari kristal K2SO4, massa pada kenaikan titik didih 0,5 dan kenaikan titik didih 2 derajat Celcius. Oke ya. Kita cari. Rumusnya masih ingat ya. Yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah delta TB. Delta TB yaitu M dikali KB. Karena yang dipakai di sini adalah kristal kalium sulfat termasuk larutan elektrolit, maka M kali KB dikali dengan I. Oke ya. Ini yang pertama kita cari terlebih dahulu. Delta TB, nah yang diharapkan adalah 0,5, berarti 0,5 derajat Celcius. Kemudian M molalitas berarti MZT ya dibagi dengan MR dikali 1000 per massa pelarut dikali dengan KB ya, dikali KB dikali I. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu aja biar enak. Delta TB sama dengan MZT per MR kali 1000 per MP kali KB kali I. Delta TB nya adalah 0,5. MZT yang kita cari, MR dari kalium sulfat adalah 174 dikali 1000 massa pelarut, nah 200 dikali KB air berapa? 0,52. I karena di sini larutan elektrolit kuat ya kan, maka kita anggap I itu sama dengan apa? N. Faktor Van Hoff sama saja dengan jumlah ion. Kalau kalium sulfat jumlah ionnya berapa? 2 tambah 1 berarti 3, maka I-nya sama dengan 3. Oke ya. Berarti masuk di sini. Kemudian kita cari MZT ya. Oke, kita coret saja ya. Berarti di sini menjadi berapa? 5. Oke ya. Kemudian 5 yang di sini ada 0,55, berarti kita coret lagi ya. Yang ini kita coret dengan ini, maka menjadi berapa? 0,1. Oke ya, 0,1. Kemudian yang di sini 0,52 dikali 3 kali MZT dibagi dengan 174. Oke. Maka kita cari nilai MZT-nya berapa? Berarti MZT sama dengan, oke, kita hitung, berarti yang di sini 0,1 dikali ya kan? Dikali dengan 174 ya kan? Perkalian silang dibagi dengan 0,052 kemudian dibagi dengan 3. Oke. Ketemunya massa zat terlarutnya adalah 11,15, yaitu satuannya adalah gram.
Jadi sebanyak 11,15 gram kalium sulfat yang dilarutkan ke dalam 200 gram air itu akan mengalami kenaikan 0,5 derajat Celcius. Artinya titik didihnya menjadi berapa? Berarti kalau yang pertama di sini, oke ya, yang pertama di sini berarti TB larutannya itu sama dengan 100,5 derajat Celcius. 100,5 derajat Celcius. Nah, kemudian yang kedua kita mencari di sini. Nah, agar titik didihnya menjadi 102, berarti supaya naik, berarti kita cari yang kedua, ya kan? Berarti kita cari yang kedua. Berarti bagaimana? Berarti delta TB sama kayak yang tadi ya, sama dengan MZT dibagi dengan MR dikali 1000 per MP dikali dengan KB dikali dengan I. Delta TB nya selisihnya berapa? Nah, 102 larutannya, ya kan? Berarti 102 dikurangi dengan 100. Ingat TB air ya, ingat TB air. TB air itu 100 derajat Celcius. Berarti sama dengan di sini 2 derajat Celcius MZT per berapa? 174 1000 dibagi dengan MP. MP-nya berapa? 200 dikali KB, ya kan? Dikali KB 0, berapa? 52 dikali dengan I. Nah, dikali dengan I. I-nya berapa? I-nya sama saja, yaitu 3. Nah, berarti ketemunya berapa? Ketemunya adalah tinggal kayak tadi ya, berarti di sini berapa? 5. Oke, berarti di sini dikalikan silang. Oke, maka MZT sama dengan 2 kali 174 dibagi dengan 5 kali 0,52 dikali dengan 3. Oke, maka kita hitung ya. 174 dikali 2 dibagi 5 dibagi 3 dibagi dengan 0,52. Nah, ketemunya adalah 44,61 gram. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah massa yang harus ditambahkan. Kalau di sini adalah massa yang pertama, larutan pertama. Kemudian di sini adalah yang kedua, kita menggunakan kedua 102, berarti 2, ketemunya 44, maka massa yang harus ditambahkan berarti adalah selisih. Oke ya, selisih. Berarti massa yang harus ditambahkan berarti berapa? Massa yang harus ditambahkan, massanya sama dengan 44,61, mohon maaf, 44,61 dikurangi dengan 11,15. Oke ya, berarti massa yang harus ditambahkan yang awalnya 11,15 supaya menjadi 44,61, berarti yang ditambahkan adalah selisihnya. Maka 44,61 dikurangi dengan berapa? 11,15. Maka sama dengan 33,46 gram. Nah, ini adalah massa yang harus ditambahkan. Oke ya. Nah, semoga bisa difahami. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.